Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bunda-bunda semuanya bisa ketemu lagi di channel saya Mama Wanti. Share lagi bunda aktivitas saya sehari-hari. Nah, di video kali ini saya mau berbagi aktivitas saya di pagi hari ini, tapi ini ya juga nggak pagi-pagi banget, ini udah jam setengah 9-an kurang lebih. Sebenarnya sih tadi saya mulai aktivitas itu dari habis subuh ya, habis sahur gitu, tak pakai buat kekuliran sebentar sampai nunggu azan subuh. Nah, azan subuh, sholat subuh baru mulai aktivitas. Tadi untuk dapur udah bersih, untuk cucian piring bekas tadi sahur udah saya cuci, terus yang cucian semalam juga udah saya beresin di lemari, di tempatnya masing-masing udah rapi semuanya. Ini juga sebenarnya nyuci itu udah dari pagi bunda, dari habis sahur tadi, cuman nggak langsung saya jemurin, udah selesai ngegilingnya nggak langsung saya jemurin. Nah, tadi udah selesai bersih-bersih, rapi-rapi rumahnya, semuanya udah rapi semua, udah saya sapu, tinggal nanti ngepel. Lanjut ini saya jemurin untuk baju-bajunya. Nah, ini pas jemurin ini kok saya itu ngeliat di belakang rumah itu ternyata udah ngerembuyung, subur banget bunda, tapi yang subur itu rumputnya. Jadi ini sekalian mau saya sapu-sapu, sekalian mau saya cabutin untuk rumputnya. Kalau musim hujan gini rumput nggak ditanam, nggak dipupuk, juga disiram juga tumbuh subur banget ya. Tapi giliran saya nanam cabai, nanam tomat, kok ya tumbuhnya itu kerdil gitu, nggak bisa subur. Giliran rumput malah tumbuh subur banget. Nyaputin rumput kayak gini jadi keinget dulu zamannya kecil, waktu di kampung dulu zaman kecil kan orang tua saya melihara kambing ya. Jadi saya sama kakak saya itu tiap harinya itu punya jatah sendiri-sendiri buat nyari rumput buat makan kambing. Sekarang di kampung udah nggak punya kambing, udah nggak punya sapi lagi, udah nggak ada yang rumat, udah nggak ada yang nyari pakannya, nyari rumputnya. Sekarang itu kemarin itu dibeliin sama desa itu ayam kalkun gitu bunda, dikasih 6, dibeliin 6 atau berapa gitu. Waktu itu belinya masih kecil-kecil banget, sekarang udah gede-gede banget, tapi udah gede malah kemarin itu pada mati. Tapi alhamdulillah belum sampai mati sih udah ketahuan, jadi masih bisa disembelih. Nah, ini tuh ada tukulan pohon pare bunda, ini ada buahnya cuman kecil banget, udah mateng. Kecil-kecil udah mateng kontetan ini parenya bunda, nggak bisa subur, jadi ini saya bongkar aja, saya cabutin, saya buang. Itu ada pohon paya tukulan juga itu bunda, cuman lumayan subur ya, lumayan daunnya itu lumayan hijau, tak biarin aja, itu tumbuhnya soalnya di bawah nggak di pot, mungkin karena itu parenya juga tumbuhnya di pot jadi nggak bisa subur. Buahnya juga cuman kecil doang, mungkin kalau numbuhnya itu di tanah di bawah kali subur kali ya, soalnya kalau di pot gitu kan mungkin medianya juga nggak terlalu banyak, potnya juga nggak terlalu besar. Oke, ini udah selesai nyaputin suket, nyaputin rumputnya, nyaputin tanaman yang memang sekiranya nggak produktif. Sebenarnya nggak produktif semuanya ya, tanaman saya itu tumbuhnya kayak gitu doang, nggak bisa subur, jangankan buah, bunga aja nggak nongol bunda. Nah, ini lanjut saya mau ngerjain yang lain, ini pindah lagi ke dalam, udah selesai untuk jemurin, udah bersihin belakang rumahnya. Lanjut ini saya mau ngepel, tadi udah saya sapu, tinggal ini saya pel. Mumpung masih pagi ini bunda, tenaga kan masih strong ya, masih belum lemes. Nanti kalau udah agak siangan sedikit mau beberes, mau ngapa-ngapain jadi males. Jadi mumpung masih pagi, masih kuat badannya, tenaganya masih full. Ini saya pakai buat beberes, tapi ini saya juga beberesnya yang ringan-ringan aja bunda, takut nanti keburu belum siang udah lemes, udah nggak kuat lagi. Nah, ini anak saya masih kelekaran aja di sini. Kalau hari-hari biasa nggak puasa jam segini mah udah nggak di rumah bunda, udah bablas nggak tahu kemana, main kemana. Kalau bulan puasa begini ngunder aja di rumah, nggak mau main. Ini saya pel dulu bagian sini, kasurnya mau digelar lagi, katanya mau kekuleran lagi, saya duluin dipel.
Ini kipas sambil saya nyalain biar langsung kering, jadi nanti kan kasur bisa langsung digelar lagi, bisa buat kegoleran lagi. Oh ya, gimana nih kabar bunda-bunda semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada punya kabar yang baik ya bunda, keluarga semua juga pada sehat semuanya. Kalaupun adanya lagi diuji sakit, mudah-mudahan secepatnya Allah angkat penyakitnya dan disehatkan kembali badannya. Dan untuk puasanya mudah-mudahan lancar sampai nanti maghrib, amin. Nah itu tadi untuk ngepel ruang depan, ruang tamu udah selesai. Namanya sih ruang tamu, tapi nggak pernah dapat tamu bunda. Jadi dipakai ruang serbaguna, ruang apa aja ya, ruang makan ya, ruang belajar ya, ruang setrika ya, pokoknya segala aktivitas 90% itu ada di depan TV. Oke, itu tadi untuk ngepel di kamar depan udah selesai. Lanjut ini kamar belakang, kamar ke belakang juga udah selesai. Terus ini bagian ruangan tengah, kamar ruang makan. Sama ini namanya ruang makan, tapi jarang banget dipakai buat makan. Biasanya kalau makan gitu malah pada milih di depan TV, ngelemprak di bawah gitu sambil nonton TV. Oke, ini untuk ngepelnya udah sampai di belakang, ruangan paling belakang, dapur. Habis ngepel ini saya mau bersihin kamar mandi sama depan kamar mandi yang biasa buat nyuci, udah kotor banget di bagian bawah bawah keran itu kelihatan udah hitam banget. Jadi hari ini mau saya kosrek-kosrek. Untuk kamar mandi biasanya saya pas mandi gitu sekalian saya sikat-sikat, tapi kalau pas mandi gitu biasanya nyikat-nyikatnya nggak pakai pembersih bunga, nggak pakai deterjen, cuma saya sikat-sikat aja biar nggak terlalu bau banget ya. Kalau nunggu hari libur begini bersihinnya itu udah bau banget pastinya. Jadi kalau pas mandi gitu lagi senggang waktunya gitu sekalian saya bersihin, saya sikat-sikat. Nah untuk hawas hari libur begini saya bersihinnya itu pakai deterjen. Nah di pojokan ini tuh kotor banget, hitam banget bunda, kelihatan dari kamera aja itu udah hitam banget. Ini saya bersihinnya pakai deterjen, saya sikat-sikat dulu. Saya kalau bersihin area sini tuh suka takut bunda, minggring-minggring, soalnya suka ada kelabang reno ya, kelabangnya kecil-kecil gitu, suka nyelip-nyelip di pojokan-pojokan gitu ya. Jadi ini saya itu agak takut kalau bersihin di area sini tuh. Kalau yang pas depan pintu di sini tuh sih nggak terlalu kotor banget ya, soalnya kan biasa kalau saya nyuci manual saya sikat-sikat kan nyikatnya di sini, jadi nggak terlalu kotor banget. Tapi yang bagian pojokan sini yang kelihatan kotor banget memang jarang banget saya bersihin. Nah udah selesai untuk nyikat-nyikat bagian sininya. Sebenarnya ini bagian bawah mesin cuci ini juga udah kotor banget, tapi saya males mau geser-geser mesin cuci bunda, besok aja atau kapan-kapan aja bersihinnya. Yang penting ini pokoknya nyicil-nyicil aja dulu bunda. Kalau semuanya rumah dibersihin mah seharian nggak bakalan cukup, walaupun bersihin rumah seuprit segini. Tapi kalau semuanya dibersihin gitu waktunya nggak bakalan cukup. Lanjut ini gantian ke dalam, ke kamar mandi. Untuk bagian yang luar tadi udah selesai. Ini untuk bagian kamar mandinya juga sama, ini saya masih pakai deterjen. Kalau pakai deterjen begini tuh saya ngerasanya tuh habis diguyur gitu rasanya keset, enak bunda, bersih gitu. Tapi memang sih pas nyikat-nyikatnya begini harus hati-hati ya, harus pelan-pelan, soalnya licin banget kalau pakai deterjen. Bagian lantainya udah selesai. Nah ini saya bersihin sekalian, ini kerannya, ini keran putih jadi kelihatan banget coklat-coklat kotor. Nah ini untuk temboknya sekalian saya bersih-bersihin juga, saya sikat-sikat juga. Oke udah selesai untuk nyabuninnya, untuk sikat-sikatnya. Lanjut ini tinggal dibersihin, tinggal diguyur-guyur. Oke bunda-bunda semuanya, untuk aktivitas bersih-bersih kamar mandi ini aktivitas saya terakhir di video kali ini. Mudah-mudahan video saya yang cukup sederhana ini bisa menghibur bunda-bunda semuanya dan juga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.